Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandra Mukti dengan nomor MPM 22412024 dari kelas akuntansi 22A. Di sini saya mengambil mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, dan dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen ekuitas adalah investasi yang dilakukan oleh investor dalam saham atau pasar saham, yang merupakan hak milik atau hak penggunaan yang dimiliki oleh pemilik saham terhadap perusahaan yang ditunjukkan dalam saham tersebut. Investasi pada instrumen ekuitas memiliki beberapa karakteristik dan metode yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen ekuitas merupakan investasi yang memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, seperti yang pertama, instrumen keuangan. Instrumen ekuitas merupakan instrumen keuangan yang merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kedua, kepemilikan saham. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diberikan oleh entitas lain. Ketiga, pengaruh signifikan. Investasi pada instrumen ekuitas dapat memiliki pengaruh signifikan, yang berarti investor memiliki kepemilikan yang signifikan dalam perusahaan investasi yang dapat dibuktikan dengan beberapa indikator, seperti keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi material antara entitas, pertukaran personal manajerial, dan penyediaan informasi teknis pokok. Kedua, metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen ekuitas dapat dikelola dengan beberapa metode akuntansi yang berbeda-beda dalam pencatatan dan penilaian investasi. Berikut ini beberapa metode akuntansi yang dapat digunakan. Yang pertama, metode ekuitas. Metode ekuitas merupakan metode yang digunakan untuk investasi pada instrumen ekuitas yang memiliki pengaruh signifikan, yang merupakan metode yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi atau investasi pada anak perusahaan. Kedua, metode biaya. Metode biaya merupakan metode yang digunakan untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki pengaruh signifikan, yang merupakan metode yang digunakan untuk investasi pada entitas induk atas investasi pada entitas anak. Ketiga, metode nilai wajar. Metode nilai wajar merupakan metode yang digunakan untuk investasi pada instrumen ekuitas yang memiliki pengaruh signifikan, yang merupakan metode yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi atau investasi pada anak perusahaan. Ketiga, strategi investasi pada instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen ekuitas dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang berbeda-beda dalam tujuan dan metode investasi. Berikut ini beberapa strategi investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, strategi diversifikasi. Strategi diverifikasi merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan investasi dan meningkatkan tingkat retur, yang merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola investasi pada instrumen ekuitas. Yang kedua, strategi investasi berdasarkan ekspektasi retur. Strategi investasi berdasarkan ekspektasi retur merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola investasi pada instrumen ekuitas berdasarkan tingkat ekspektasi retur yang diperoleh investor, yang merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola investasi pada instrumen ekuitas. Yang ketiga, strategi investasi berdasarkan kondisi pasar. Strategi investasi berdasarkan kondisi pasar merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola investasi pada instrumen ekuitas berdasarkan kondisi pasar yang berlaku, yang merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola investasi pada instrumen ekuitas. Saya Gita Chandra Mukti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.